Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah. Di sini saya akan mempraktikkan langkah-langkah pengerjaan statistika mengenai uji normalitas data. Di sini saya sudah membuat soal mengenai untuk uji normalitas. Nah, selanjutnya, setelah kita memiliki soal, kita langsung ke langkah selanjutnya untuk pengerjaannya dalam aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah terbuka aplikasi SPSS-nya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi tabel-tabel yang ada di sini. Nah, untuk nama di sini kita isi dengan geo, karena di sini kita isi dengan geografi. Kemudian nama di sini kita isi dengan geo. Nah, untuk desimal di sini kita rubah dengan 0. Kemudian untuk label di sini kita tulis dengan nilai geografi. Nah, untuk value sama missing dan kolom kita biarkan seperti ini. Kemudian untuk measure di sini kita rubah dengan scale. Nah, selanjutnya yang nomor 2 di sini kita isi dengan bahasa Indo. Nah, di sini desimal di sini kita rubah juga dengan 0. Di sini kita rubah dengan nilai bahasa Indonesia. Ini kita rubah juga. Nah, seperti ini. Setelah selesai seperti ini, selanjutnya kita akan memasukkan data-data nilai di sini dalam SPSS. Selanjutnya kita beralih ke data view. Kita klik data view, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita isi geo di sini dengan kita masukkan nilai-nilai di sini, nilai-nilai ini dalam SPSS di sini.
Nah, langkah selanjutnya kita klik analis, kemudian kita masuk ke non-parametric. Nah, setelah itu kita non-parametric test. Nah, setelah itu legacy dialog. Kemudian di sini ada pilihan. Nah, kita pilih satu sampel KS. Nah, selanjutnya kita pindahkan nilai geografi ini ke dalam tes variable list. Sini. Nah, kemudian ini pindahkan juga. Nah, setelah itu kita klik OK. Karena ininya sudah di checklist, jadi kita langsung klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari uji normalitas one sample cumulative sample test. Nah, di sini sudah ada nilai dari nilai geografi dan nilai biaya. Selanjutnya kita copy ini, kemudian kita pindahkan ke dalam mode di sini. Nah, kita pindahkan di sini. Nah, setelah kita pindahkan, kemudian kita buat analisisnya.
Nah, untuk output hasil dari uji normalitas telah selesai. Nah, selanjutnya kita lanjut pada praktik yang kedua mengenai uji validitas dan reliabilitas. Nah, di sini saya juga sudah membuat soal mengenai untuk uji validitas dan reliabilitas. Nah, kita langsung saja masuk pada aplikasi SPSS untuk menghitung data tersebut. Nah, selanjutnya kita masukkan data tersebut pada aplikasi SPSS seperti yang tadi kita lakukan. Nah, untuk desimalnya kita rubah lagi menjadi 0. Nah, karena di data di sini ada 5, maka kita masukkan di sini juga sampai P5. Nah, lalu kita rubah kembali ini dengan 0. Ini kita rubah menjadi skala. Untuk labelnya, kita tulis pertanyaan. Pertanyaan 1. Mengapa pertanyaan 1? Karena di sini P1 artinya, P1 itu artinya pertanyaan 1, dan seterusnya. Nah, setelah selesai, kita langsung ke data view. Nah, di sini sudah nampak seperti pada gambar di sini. Nah, selanjutnya kita masukkan data yang ada di sini pada tabel-tabel yang ada di sini.
kita langsung klik Analyze, kemudian klik Scala, kemudian Reliability Analysis. Nah, setelah itu, kita pindahkan pertanyaan ini ke dalam kolom items, satu persatu. Nah, setelah itu kita klik statis dan klik skala item. Setelah itu kita klik continue dan langsung klik OK. Nah, data reliability sudah selesai. Nah, setelah selesai seperti ini, kita langsung pindahkan ini ke dalam Word dan bisa langsung menganalisis data tersebut. Kemudian kita bisa menentukan hasil output dari data tersebut. Ini merupakan hasil output yang tadi sudah saya pindahkan. Nah, selanjutnya, ini uji validitas yang telah tadi saya buat untuk menguji kevalidan data data soal yang telah saya buat. Ternyata hasil output uji validitas yang dari hasil SPSS yang tadi dimasukkan pada aplikasi SPSS ini membuktikan bahwa pertanyaan 1-5 ini keterangannya itu tidak valid. Nah, untuk selanjutnya adalah cara mengerjakan frekuensi, deskriptif, dan explore dengan menggunakan SPSS. Nah, langkah yang pertama itu kita akan mengerjakan frekuensi terlebih dahulu. Di sini sudah ada soal yang telah saya buat. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke dalam untuk membuka aplikasi SPSS. Nah, di sini kita akan memasukkan data soal yang telah tadi dibuat. Nah, untuk nama, yang pertama kita isi dengan ukuran. Seperti biasa, untuk desimal kita rubah dengan 0. Kemudian untuk label di sini kita rubah dengan ukuran sepatu, karena dalam soalnya ukuran sepatu. Kemudian untuk measure-nya ini juga sama, kita rubah dengan skala. Kemudian untuk yang keduanya yaitu gender. Ini juga kita rubah kembali. Di sininya kita rubah dengan gender. Nah, setelah itu untuk valuesnya kita akan untuk gendernya kita akan rubah. Untuk valuenya kita beri 1 untuk gender laki-laki. Nah, di sininya laki-laki. Kemudian add. Kemudian value yang kedua yaitu perempuan untuk menandakan gender perempuan. Kemudian add. Kemudian klik OK. Nah, setelah ini kita isi, kita langsung beralih ke data view. Nah, untuk ukuran kita langsung masukkan data di sini ke dalam aplikasi SPSS-nya.
bisa langsung di copy. Nah, untuk gendernya, dari 1 sampai 10, itu menandakan gender laki-laki, berarti kita isi dengan nomor 1. Nah, untuk dari nomor 11 sampai 20, itu gender perempuan, berarti kita isi dengan nomor 2. Nah, setelah itu, analyze, kemudian klik deskripsi statistik, kemudian klik frekuensi. Nah, setelah itu, kita pindah ukuran sepatu ke variabel S, kemudian klik statis, kemudian checklist median, mode zoom, setelah ini selesai kita checklist, kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik chart dan pilih histogram. Kemudian klik lagi continue dan klik OK. Maka akan nampak seperti berikut. Selanjutnya, kita kembali lagi ke sini dan kembali klik analyze, deskriptif statis, frekuensi, pindahkan kembali, sekarang gender, klik statis. Untuk chartnya, kita rubah dengan pie. Maka akan tampak seperti ini. Setelah itu, kita pindah data ini ke dalam Word. Ini data yang sudah saya pindah. Berikut data yang sudah saya kopikan dari SPSS tadi.
Setelah itu, baru kita buat kesimpulan untuk hasil output dari frekuensi. Setelah itu, kita lanjut untuk mengerjakan soal deskriptif. Soalnya masih sama dengan soal dari frekuensi. Kemudian, kita langsung saja klik analis, kemudian klik deskriptif statis, kemudian klik deskriptif, kemudian pindahkan data deskriptif ini ke variabel S, kemudian kita klik OK. Maka akan nampak seperti ini. Kemudian kita copy data ini kepada dalam copy dan pindahkan ke Word. Kemudian berikan hasil outputnya. Untuk mengisi ekspor, kita juga menggunakan soal yang sama dengan soal yang tadi digunakan pada frekuensi dan juga deskriptif. Nah, kita langsung klik analis, kemudian deskriptif statis, dan kemudian pada explore. Kemudian kita pindahkan ukuran sepatu ke dependent list. Kemudian untuk gender, kita pindahkan pada faktor list. Setelah itu, klik plot, kemudian checklist none, dan normality plot width. Setelah itu, klik continue. Setelah itu, kita klik OK. Maka akan nampak seperti ini. Ini untuk ekspor gendernya. Dan ini untuk ukuran sepatunya. Setelah itu, kita copy dan pindahkan. Sudah saya pindahkan dalam Word. Setelah itu, setelah dipindahkan ke dalam Word, baru kita beri kesimpulan untuk hasil output data frekuensi, ekspor, dan juga deskriptif.